Jadi kalau kita bicara Microsoft Excel, tentu saja kita bicara rumus yang begitu banyak, ya. Namun di sini kita nggak akan mempelajari secara keseluruhan, namun setidaknya minimal dasar-dasar pada rumus ini Anda kuasai semua, sehingga ini akan menjadi bekal nantinya ketika Anda bekerja, khususnya karena pasti akan menggunakan rumus-rumus dasar seperti ini. Dan tentunya fungsi dari rumus ini adalah untuk mempermudah, mempercepat sebuah proses perhitungan data ataupun angka-angka yang diproses dalam Excel ini. Ya, jadi fungsinya seperti itu, sehingga kalau Anda menulis secara manual tentu butuh waktu yang lama, namun ketika Anda menggunakan rumus-rumus ya sebagai bagian dalam memproses sebuah data, maka tentu saja akan lebih cepat hasil yang akan keluar. Oke, yang pertama di sini adalah terkait yang paling simpel adalah penomoran. Ya, jadi penomoran ini bagian paling simpel yang harus Anda kuasai. Jadi ketika Anda ini misalnya ada data seperti ini ya. Ini saya contohkan datanya sebenarnya masih cukup kecil ya ini, sehingga kalau Anda menulis angka di sini nomor ini masih manual pun masih bisa ya. Jadi sangat memungkinkan. Namun ketika nanti data Anda itu banyak ya, ada 100 data, 200 data ya, misalnya Anda harus merekap ya sebuah data di puskesmas, rumah sakit, atau mungkin di ruangan masing-masing ya, dimana rekap datanya itu dilakukan misalnya setiap bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali, otomatis datanya banyak. Nah, ketika datanya banyak, kemudian Anda harus membuat nomor, tentu kalau manual tadi ya tidak akan nggak efektif ya. Namun perlu adanya rumus ini tentu untuk mempermudah, mempercepat prosesnya. Jadi cukup dituliskan ya dua angka awal ya, angka 1 dan angka 2, kemudian tinggal di blok ya dua angka ini, kemudian diklik 2 kali di pojok kanan bawahnya. Nah, maka dia akan menyesuaikan data yang angkanya akan muncul sesuai dengan banyaknya atau data yang kepakai. Ya, di sini karena ini ada kolom yang kepakai di bagian kolom 14 ini ya, sehingga dia akan teridentifikasi ada nomornya 11. Dan kalau nanti di sini ada data dan sebagainya, maka akan sama. Dia akan otomatis membuat penomoran di sampingnya. Ya, jadi menyesuaikan data yang dipunyai. Oke, jadi selesai. Kemudian kita pindah ke counta. Ya, sesuai dengan namanya counta itu berarti menghitung, count ya, menghitung. Nah, di sini ini contoh ada sebuah data, ada 10 data ya, ada nomor, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian ada data vaksin. Ya, vaksin pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini misalnya Anda disuruh mencari ya, berapa sih dari masing-masing orang ini yang sudah vaksin pertama berapa, yang sudah vaksin kedua berapa, yang vaksin ketiga berapa. Ya, dimana datanya di sini kalau kita lihat ini bukan berupa angka, namun berupa checklist. Ya, jadi ini berupa checklist. Kalau angka tinggal kita jumlah, kita tambahkan. Namun karena ini berupa checklist. Ya, sehingga kita perlu menggunakan rumus seperti yang saya tuliskan di bawah ini. Sama dengan counta, kemudian buka kurung, di sini dituliskan ringnya, ya, rentangnya mana dari mana, ya, yang untuk diproses, ya, untuk dilihat datanya, banyaknya data. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan counta, kemudian buka kurung. Ya, di sini kita akan membuat ring datanya dari sini sampai akhir ya, sampai sini. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, ternyata ada 9 ya, ada 9 data. Sekali lagi kalau datanya sedikit kayak gini, ini cukup masih mudah manual ya. Namun kalau datanya banyak, perlu menggunakan rumus ini. Kemudian tinggal Anda tarik aja ke samping. Nah, maka sampingnya pun juga sudah akan muncul rekapannya. Ini ada 7 data, ini ada 4 data seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa gunakan ketika datanya berupa
simbol-simbol seperti ini, kemudian kita diminta untuk mendata ya, masing-masing ini ada berapa. Ini sudah muncul hasilnya. Oke, lanjut ke sum. Nah, sum ini otomatis favorit ya, dan tentu saja sudah sering Anda gunakan ya sum. Sum itu adalah untuk rumus menjumlah. Jadi menjumlahkan dalam kolom ya, satu kolom itu dijumlah menggunakan sum ini. Oke, contoh ini ada data, ini ada pemeriksaan antigen PCR dalam 1 minggu ya, kemudian kita diminta untuk menjumlahkan. Kita ketik sum, kemudian kita klik rentangnya akan kita cari totalnya, kemudian tutup kurung. Oke, ya, dan 639 ya untuk yang pemeriksaan antigen. Kalau kita tarik di sampingnya, oke, sebanyak 226 ya untuk pemeriksaan PCR-nya. Oke, jadi ini bisa kita gunakan sum ini bisa dalam bentuk data, menjumlah data kolom maupun yang baris ya. Jadi bisa kolom maupun baris. Ya, sum menjumlahkan. Oke, ini cukup familiar ya. Saya rasa sudah banyak yang tahu caranya. Oke, sekarang average ya atau rata-rata. Nah, sekarang kita dari data ini kita pengen mencari nih rata-ratanya berapa ya, dari masing-masing data ini. Di sini ada satu data yang pertama nama Rahmat, jenis laki-laki, gula darah hari pertama 80, hari kedua 100, hari ketiga 160, dan seterusnya. Amalia, Susilo, Bambang, dan sebagainya. Kemudian kita diminta untuk mencari rata-rata hasil selama hari 1, hari kedua, dan hari ketiga ya, rata-ratanya berapa. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita tuliskan average, kemudian buka kurung, kita klik rentangnya dari mana sampai berapa. Ya, ini kan dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kemudian kita enter. Nah, ini rata-ratanya untuk Rahmat, ini gula darahnya 107. Ya, tinggal kita klik, double klik ya di bagian kanan bawah. Nah, sudah terinput semuanya, hasilnya yang sama, yaitu ada 110, ada yang 110 lagi, 109, dan sebagainya. Jadi rata-rata dari masing-masing data. Oke, jadi simpel kan ya, cukup mudah caranya, tinggal kita tentukan aja ya apakah ini mau penjumlahan rata-rata dalam bentuk baris maupun kolom. Oke, kemudian kita lanjut ke count if ya. Count if itu menghitung, if-nya adalah jika, jadi ada syaratnya ya, menghitung tapi ada syaratnya. Contoh di sini ya. Nah, di sini ada data seperti ini ya, pembiayaan ada Rahmat, pembiayaannya itu mandiri, ada yang BPJS dan sebagainya. Ini kita asumsikan jadi dia di suatu rumah sakit ya, seperti ini. Kemudian dari data vaksinnya, Rahmat ini baru vaksin pertama, Amalia vaksin kedua, Susilo sudah booster, dan sebagainya. Oke, datanya seperti ini. Nah, dari data yang sama misalnya dalam satu kolom pembiayaan, kita mau nyari yang mandiri. Ya, berapa sih yang pembiayaannya mandiri? Misalnya dari 10 data ini. Sebenarnya sekali lagi mudah kalau menghitung manual ya, namun kalau datanya ini banyak, ada 100, 200 data, tentu akan susah kalau manual, satu resiko kesalahannya akan jauh lebih tinggi. Jadi kita pakai cara ini ya. If ya, count if, kemudian buka kurung, kita klik rentangnya dulu ya, dari sini sampai sini ya, kemudian kita koma ya, kemudian Anda petik kita yang mau kita cari apa ya, katanya ya. Jadi di sini karena kita mau mencari yang mandiri, kemudian tutup kurung, maaf, Anda petik lagi, kemudian baru tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, muncul bahwa ternyata dari pembiayaan ini yang menggunakan mandiri ada 5. Ya, gimana dengan yang menggunakan BPJS? Tinggal kita tarik ke bawah, kemudian kita ubah ya. Jadi rumusnya yang di awal yang tadi mandiri kita ganti dengan BPJS. Oke, kemudian kita, nah ternyata 5 juga yang menggunakan BPJS. Nah, kalau sudah kayak gini, ketika ada perubahan misalnya di BPJS, oh ternyata bukan BPJS nih Pak Susilo pakai mandiri, maka ketika kita berubah
di datanya otomatis jumlahnya juga otomatis mengikuti. Dia akan memudahkan prosesnya. Nah, ini akan mengikuti. Jadi ketika ada kesalahan di data atasnya, ini akan mengikuti sehingga ya Anda akan aman ya, tinggal copy paste hasil ini, hasil akhirnya. Begitu juga untuk vaksin ya, sama vaksin. Code if ya. Kemudian rentangnya kita klik dari rentang berapa sampai berapa, kemudian kita tanda petik, misalnya kita cari yang sudah booster ya. Belum. Nah, ternyata ada 4 yang sudah booster ya. Begitu juga untuk pencarian yang pertama maupun kedua ya, tinggal dicari, tinggal diganti bagian belakangnya aja. Jadi ini sangat efektif ketika harus Anda diharuskan merekap data ya. Nah, ini bisa menggunakan count if. Oke, lanjut ke berikutnya if. If itu jika. Nah, ini ada, berarti jika itu syarat. Jadi ketika kita menghitung sesuatu ada if-nya, berarti itu ada syarat yang harus dicukupi, ada syaratnya. Oke, di sini ada datanya seperti ini, jenis kelamin dan sebagainya, ada gula darah hari 1, kedua, ketiga, kemudian ada rata-rata gula darahnya. Nah, di sini kita akan menentukan kategorinya misalnya atau hasilnya. Ya, apakah 107 ini tergolong gula darah yang tinggi atau rendah? Nah, sebelum menentukan di sini menuliskan rumusnya, kita harus tahu dulu standarnya. Nah, di sini standarnya misalnya diasumsikan ya, di sini gula dari 120 itu rendah, sedangkan lebih dari sama dengan 120 itu dikatakan tinggi. Hasilnya seperti itu. Ya, jadi ini sudah ada ketetapannya. Ya, begitu juga nanti ketika pada kasus-kasus tertentu, kalau memang sudah ada ketetapannya, ya ketetapan ini akan dijadikan masuk ke rumus. Ya, jadi yang kita masukkan ke rumus adalah angka-angka ini ketetapannya. Oke, kita buat rumusnya ya, sama dengan if, kemudian buka kurung, ya kita berdasarkan ini ya. Jadi untuk menilai kategorinya kan berdasarkan nilai ini. Ini kita klik. Oke, kemudian kita tuliskan lebih dari. Nah, dikatakan tinggi tadi kan kalau lebih dari 120. Ya, jadi 120 ini dikatakan tinggi, maka kita bisa tuliskan 120 tinggi. Berarti ini bisa kita tuliskan 119 ya. Artinya apa? Bahwa karena di rumus itu tidak bisa menuliskan lebih dari sama dengan, maka kita turunkan ya standarnya 119. Di atas 119 itu kan 120, berarti mulai 120 itu tinggi ya, sedangkan di bawahnya berarti 120 itu rendah. Nah, atau mungkin kita bisa juga balik ya, misalnya yang kita tuliskan adalah yang rendahnya kurang dari 120 ya, koma rendah, kemudian jika ini yang lain ya, jadi jika kurang dari 120 kategorinya rendah, lainnya maka dianggap tinggi, kemudian tutup kurung. Kita rendah, kita cek 107 itu kan kurang dari 120, rendah ya, benar ya. Kemudian kalau sudah kita klik kanan bawahnya ini. Oke, kita cek di sini ada 120. 120 itu termasuk di sini kategorinya tinggi. Benar, karena memang kalau 120 itu tinggi, sedangkan kurang dari 120 itu rendah. Ya, jadi jelas ya, tidak sesuai dengan ketentuannya. 120. Jadi kita bisa inputnya salah satu ya. Yang atas kurang dari 20-nya ini kita input di rumus atau yang bawahnya. Namun kalau yang menggunakan bawah, karena di rumus tidak bisa menggunakan sama dengan ya, maka kita turunkan nilainya. Jadi lebih dari 119 seperti itu. Jadi satu angka kita turuni. Ya. Oke. Nah, ini berlaku juga nanti kalau ada 3 kategori, maka ada dua data yang akan kita tuliskan. Misalnya ini lebih dari kurang dari berapa dikatakan rendah, kemudian kalau lebih dari berapa dikatakan tinggi, kemudian baru lainnya itu dikatakan sedang misalnya, seperti tengah-tengahnya. Ya, jadi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan kategorinya.
Oke, kemudian kita lanjut ke VLOOKUP. Nah, namanya VLOOKUP berarti kan vertikal. Jadi kita akan menginput data atau mengambil data secara vertikal. Nah, di sini sebagai contoh ada data seperti ini. Kemudian kita diminta untuk merekap, ya merekap masing-masing, mengelompokkan masing-masing data berdasarkan nama. Nah, di sini sudah saya buat sebenarnya sudah rumus-rumusnya sudah saya sudah saya uji coba. Jadi ini di dasarnya di ini sebagai pengganti ini data yang ini kalau saya ganti angka 1, kemudian nah ini akan otomatis ganti nama Rahmat, menyesuaikan ini Rahmat, jenis kelaminnya laki-laki, ya bulan hari pertama 80, hari kedua 100, hari ketiga 140, kemudian rata-ratanya 107, di sini 106,667, ya dibulatkan 107. Kalau saya ganti 3 maka akan mengikuti seperti ini. Ya. Jadi caranya apa? Kita bisa lihat caranya di sini VLOOKUP. Nah, ini di sini ada rumusnya VLOOKUP, ya. Kemudian J ini adalah ini sebagai kunci, ya, penentu untuk nomor peserta tadi untuk diganti-ganti, ini sebagai kuncinya. Kemudian B di sini ada angka yang ini, kemudian H itu yang ini. Jadi kita akan mengambil data dari B ke H. Yang namanya di sini ada B4, ya, B4 mulai data yang ini sampai ke jadi data yang ini. Ya, ini kita masukkan ke sini B4 H13. Kemudian 2 di sini adalah menggambarkan data kita mulai dari yang 2 ini. Ya, dari nama. Dari data nama ke sana. Ini kalau kita lihat ini yang berubah adalah bagian belakangnya saja. 2, 3, 4 berarti kita menggambarkan yang sisi horizontal ke samping. Kami hari pertama, kedua, ketiga rata-rata. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bisa kita gunakan ketika kita mau membuat misalnya satu nama, ya. Ini data induknya, kemudian ini data yang mau kita print misalnya. Jadi spesifik data ini, data peserta, kemudian misalnya KTM juga bisa dibuat dengan rumus seperti ini. Oke, kemudian VLOOKUP. Nah, kalau tadi vertikal, ini VLOOKUP berarti yang horizontal, ya. Jadi pengambilan data bantu secara horizontal. Nah, ini misalnya datanya seperti ini, kita diminta untuk menentukan pajak, ya, pajak dari masing-masing ini, ya, berdasarkan ketentuan potongan pajaknya yang ini. Kalau yang golongan 2C 2%, 3A 3%, 3B 4%, misalnya potongannya seperti ini. Sehingga kita menyesuaikan ini ada golongannya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini, VLOOKUP, ya, kemudian B4 itu berarti yang ini kita mulai data dari sini. Kemudian J di sini J4 sampai L5 ini adalah data yang ini sebagai pedoman, ya, sebagai dasarnya, dasar penentuan pajaknya. Kemudian 2 di sini adalah menggambarkan datanya yang ini, ya, ini dari berdasarkan baris yang kedua, ya, baris yang kedua yang kita ambil. Kemudian dikali E4 itu gajinya yang ini. Ya, sehingga ketemu masing-masing ada yang pajaknya 75, 40, 120 dan seterusnya, menyesuaikan dengan gajinya, kemudian juga ada potongan pajaknya seperti ini. Oke, ya, jadi seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan di sini kalau saya buat rumus di sini, ini ada tanda kayak dolarnya, ya, S dolar. Ini tujuannya adalah untuk tidak berubah. Jadi J, ya, J4 S L5 maaf, L5 ini biar tidak berubah ketika kita pindah ke bawah, kita tambahkan yaitu simbol dolar. Ya, jadi kalau yang lain ini kan berubah, ya, yang di rumus ini ada B4, B5 dan seterusnya berubah, ya. Tapi yang nggak berubah adalah yang di tengahnya, karena itu adalah ini pedomannya yang ini, ya, karena ini nggak berubah maka kita tinggal tambahkan di rumus itu ada dolarnya. Depan J kasih dolar, kemudian depan 4 itu ini angka yang ini kita kasih MA ini, bisa kasih dolarnya juga di bagian depannya. Begitu juga untuk L5 nya adalah yang ini, ya, L5 ya, ini biar nggak merubah rumus ke bawahnya.
Oke, kemudian kita lanjut ke lower. Nah, sesuai dengan namanya, lower itu merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Nah, contoh huruf besarnya ini kan ada huruf besarnya, dirubah menjadi kecil semua seperti ini. Tinggal kita klik ya, rumusnya lower, kemudian ini B2 adalah yang kita rubah. Ya, jadi misalnya ini kata-kata yang kita rubah ini kan B2. Ya, ini B2, tinggal kita rubah di sini di B2 ini. Oke, kemudian kita ganti tes yang ini ya. Dengan kita tuliskan lower, kemudian kita huruf ini yang mau kita ubah ya kalimatnya. Tutup huruf. Enter. Oke, jadi sudah kecil semua ya. Tinggal kita klik. Nah, jadi sudah kecil semua, lalu bulat digoreng dadakan 50 ribuan gak pakai ketan. Ya, sudah kecil semua. Oke, lanjut ke upper. Upper itu berarti membuat huruf kecil menjadi huruf besar semua. Nah, contohnya yang ini, ya ini ada huruf kecil, ada huruf besar. Kita ubah ke huruf besar semua. Sama dengan upper B2 adalah yang ini. Ya, maka hasilnya seperti ini. Semuanya besar. Oke, ini hurufnya saya besar. Ya, kelihatan. Oke, jadi kayak gini kelihatan hurufnya besar semua. Oke, kemudian kita tes di sini ya. Tes kita sama dengan upper, kemudian kita klik di datanya seperti ini, kita tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini. Ini sudah besar semua ya. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini ada besar kecil, kalau yang ini setelah kita masukkan rumus semuanya besar. Oke, kemudian selanjutnya ada proper. Nah, proper ini membuat ya dalam sebuah kata itu bagian awalnya itu hurufnya besar, sedangkan selanjutnya kecil. Ya, kalau ini kan contohnya semuanya besar semua. Nah, kita buat yang seperti ini. Ya, M-nya besar, G-nya kecil, H-nya besar, B-nya besar ya. Jadi di awal kata yang besar. Nah, ini caranya sama dengan proper, kemudian kita klik pada bagian yang mau kita ubah. Oke, kita tes di sini ya. Sama dengan proper. Kemudian kita klik di sini bagian yang mau kita ubah kalimatnya. Kita enter. Oke, nah ini sudah berubah ya. Jadi ya, kalimatnya sama, namun besar kecilnya berbeda ya. Jadi ya, kita bisa lihat di sini setiap kata bagian awalnya itu huruf besar. Oke, finish ya. Jadi setidaknya ada beberapa rumus ini ya yang menjadi dasar dalam pemahaman Excel ya, yang harus wajib dipahami ya, karena memang ini menjadi bekal nantinya ketika kerja ya, karena walaupun kerjanya mungkin di lab, kerjanya di bagian manapun ya, tidak memungkiri ya pasti nanti ada kerjaan lain, yaitu salah satunya merekap data ya. Nah, merekap data itu pasti salah satunya menggunakan aplikasi Excel, dan kalian harus paham tadi, mulai dari membuat nomor secara otomatis, kemudian menjumlahkan, membuat rata-rata, menghitung berdasarkan kriteria tadi, ada kata